Kalau ngomongin trading, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Strategi yang canggih? Indikator rahasia? Banyak yang ngejar-ngejar itu kan? Tapi kali ini kita bakal kupas tuntas satu hal yang jujur aja sering dianggap remeh, bahkan membosankan. Padahal inilah fondasi utama buat sukses jangka panjang, manajemen risiko. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba jujur, siapa sih di antara kita yang nggak pernah berharap nemuin satu strategi trading holy grail yang nggak pernah gagal? Keinginan ini wajar banget kok. Tapi pertanyaannya, apakah pencarian ini beneran jalan yang tepat atau justru ini cuma jebakan? Nah, di bagian pertama ini, kita akan bongkar habis-habisan ilusi strategi sempurna. Sebuah fata morgana yang justru bikin banyak trader terjebak dalam siklus gagal yang nggak ada ujungnya. Ini dia nih siklusnya. Dan coba deh ngaku, mungkin Anda pernah ngalamin juga kan? Begitu rugi, yang disalahin pasti strateginya. Terus kita ganti time frame, maksudnya dari yang tadinya lihat grafik harian, sekarang jadi lihat per jam. Ganti indikator, alat bantu analisanya diganti semua. Mungkin dari saham pindah ke forex, coba indikator super trend terbaru. Siklus ini muter terus, padahal seringkali masalahnya bukan di situ. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang pertanyaannya, kalau gonta-ganti strategi itu jalan buntu, terus jalan keluarnya di mana dong? Jawabannya tuh ada di satu area yang sering banget kita lupain, padahal sepenuhnya ada di dalam genggaman kita. Sukses dalam trading itu sering digambarkan kayak kursi dengan 3 kaki. Teknik yaitu cara kita masuk dan keluar pasar, psikologi, kondisi mental kita, dan manajemen risiko. Kelihatannya seimbang ya, tiga-tiganya penting. Tapi kenyataannya, ada satu kaki yang kekuatannya jauh-jauh lebih besar dari yang lain. Nah ini dia kuncinya. Coba kita pikirin bareng. Teknik trading nggak akan pernah ada yang 100% akurat. Psikologi kita? Wah, jangan ditanya, kompleks banget penuh dengan bias. Tapi manajemen risiko, berapa banyak uang yang kita siapkan untuk hilang kalau analisa kita salah? Itulah satu-satunya elemen yang 100% ada dalam kendali Anda. 100%! Di tengah pasar yang penuh ketidakpastian, cuma inilah satu-satunya kepastian yang kita punya. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam lagi, kita lihat apa yang terjadi di balik layar. Soalnya, ada perangkap-perangkap tak kasat mata, baik di dalam pikiran kita maupun dalam matematika sederhana, yang diam-diam menyabotase trading kita. Salah satu perangkap psikologis terbesar itu dijelaskan oleh teori prospek, sebuah konsep yang sampai memenangkan hadiah Nobel. Ini bukan sekedar teori ribet di buku teks loh. Anggap aja ini kayak sistem operasi bawaan otak kita pas lagi ngadepin resiko. Dan seringnya, sistem ini justru bikin kita ngambil keputusan yang keliru di pasar. Ini dia, inti masalahnya. Otak kita itu nggak simetris. Rasa sakit karena rugi Rp100.000 itu rasanya jauh lebih nyesek daripada rasa senang pas untung Rp100.000. Hasilnya apa? Kita jadi cepet-cepet ambil untung kecil karena takut profitnya hilang. Tapi pas lagi rugi, kita malah diemin berharap harganya bakal balik lagi. Kedengeran familiar? Nah, itulah teori prospek lagi beraksi. Dan kalau jebakan psikologis tadi belum cukup seram, coba deh lihat angka-angka di jebakan matematis ini. Kalau modal Anda rugi 50%, Anda nggak butuh untung 50% buat balik modal. Tapi butuh untung 100%. Gila kan? Semakin dalam lubang kerugian Anda, semakin curam tanjakan yang harus didaki cuma buat balik ke titik awal. Inilah kenapa membiarkan kerugian berjalan itu dosa terbesar dalam trading. Secara matematis, Anda itu lagi gali lubang yang makin sulit buat ditutup. Oke, kita udah lihat semua perangkapnya. Cukup bikin merinding ya. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Ada cara untuk meretas sistem ini. Mari kita intip gimana para trader profesional mengubah aturan main untuk keuntungan mereka, bukan sebaliknya. Bayangin deh, Anda harus menyeberangi lautan yang kita tahu pasti bakal ada badainya. Anda bisa pilih naik perahu kecil yang cepat dan seru, tapi bisa hancur cuma karena satu ombak besar. Atau Anda bisa naik kapal besar yang lambat tapi kokoh. Nah, manajemen risiko itu adalah si kapal besar. Tujuannya bukan buat sampai paling cepat, tapi untuk pasti sampai. Pertanyaannya, selama ini Anda lagi ngebangun kapal yang mana? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bertahan dan terus berada di dalam permainan adalah kunci yang memungkinkan efek compounding atau bunga berbunga itu bekerja. Ini kebalikan total dari dorongan alami kita yang pengennya serba cepat. Trader sukses itu melawan naluri mereka. Mereka tahu bahwa dalam maraton ini, kura-kura selalu mengalahkan kelinci. Jadi, gimana caranya kita bisa membangun kapal besar itu dalam praktek? Ini bukan soal formula rahasia kok.
Ini tentang menerapkan beberapa aturan sederhana yang akan jadi sabuk pengaman Anda di pasar. Aturan pertama adalah rasio risk-reward. Gampangnya gini, kalau Anda mempertaruhkan 1 juta, Anda harus punya potensi untuk dapat lebih dari 1 juta. Kenapa? Ya karena kita nggak bakal selalu benar kan? Aturan ini memastikan bahwa saat Anda benar, keuntungan Anda bisa menutupi kerugian-kerugian kecil saat Anda salah. Dan idealnya, ya, masih ada sisa profitnya. Jadi, inilah dua tuas kendali utama Anda. Rasio risk/reward itu ibarat peta Anda, memastikan tujuan Anda sepadan dengan perjalanannya. Sementara ukuran posisi atau position sizing itu adalah rem dan sabuk pengaman Anda. Inilah yang menentukan kalau Anda salah, apakah Anda cuma akan tergores sedikit atau Anda bakal mengalami kecelakaan fatal. Mengatur berapa persen modal yang Anda risikokan di setiap trade, misalnya cuma 1%, adalah satu-satunya keputusan terpenting yang Anda buat sebelum masuk pasar. Ini yang membedakan amatir dan profesional. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Pertanyaan ini mengubah seluruh kerangka berpikir. Karena dalam permainan yang penuh ketidakpastian ini, mereka yang fokus untuk bertahan hidup, pada akhirnya adalah mereka yang akan menang dalam jangka panjang.